Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa aplikasi Shiny Web App. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Maulana, NIM 057. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian UI sama server untuk aplikasi Shiny Web App dari kelompok 1. Baik, untuk yang pertama bagian UI, yaitu kita memakai library Shiny, library ggplot2, dan library dt atau data tabel. Untuk UI-nya itu kita memakai fluid page, terus kita berikan title panel dengan judul Predict Students Dropout and Academic Success. Untuk isinya kita pakai sidebar layout dengan sidebar panel yang bagian kiri kita kasih text output dengan nama panel, dan untuk main panelnya kita kasih tabset panel dengan ID tabset. Nah, untuk di tabset panel ini ada beberapa tab. Untuk yang pertama tab panel yang berisi informasi dasar dataset. Dalam ini berisi data dari Predict Student Dropout and Academic Success. Untuk isinya kita pakai verbat im text output dengan kita kasih nama info, terus kita select input dan menampilkan verbatim text output summary. Terus yang kedua tab panel berisi tabel data. Untuk tabel data itu kita pakai slider input sama dt output atau data tabel output. Terus yang ketiga kita pakai visualisasi data. Untuk yang tab bagian ketiga, di elemen visualisasi data ini kita pakai dua tombol. Yang pertama yaitu select input dan juga checkbox group. Kedua tombol ini berfungsi untuk menampilkan plot output. Yang pertama yaitu histogram plot, dan yang kedua plot output untuk menampilkan box plot. Terus untuk tab panel yang keempat itu ada missing value dan transformation. Untuk missing value dan transformation kita langsung pakai table output missing tabel, dan kita berikan verbatim text output dengan transformasi info. Dan untuk tab panel yang kelima, yang terakhir ini adalah analisis data. Untuk analisis data kita menampilkan plot output berupa ggplot dan juga verbatim text output berupa Shapiro. Nah, untuk di bagian server kita memakai library Shiny, library data tabel, library ggplot2, dan library dplir. Nah, yang pertama itu kita di bagian data dulu, kita membaca data ini pakai read.csv. Terus kita berikan names data untuk menginput data ke dalam data. Terus untuk bagian server kita berikan output panel berisi student panel untuk yang bagian panel bagian kiri. Terus kita ada filter data, terus output info ini kita berikan untuk memberikan output data untuk jumlah baris dan juga jumlah kolom. Terus kita ada slider input, dan juga ini untuk menghitung summary. Terus ada juga kita pakai checkbox dan juga select input. Untuk hasil aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini hasil aplikasi dari kelompok 1. Yang pertama ada informasi dataset tadi. Nah, di bagian bawah ini ada pilih variabel berupa select input. Berupa select input di sini kita bisa memilih variabel apa saja yang ingin kita tampilkan summary-nya. Terus yang di bagian tabel data itu kita ada slider input. Slider input ini kita gunakan untuk menampilkan data nomor berapa saja yang ingin kita tampilkan. Di sini juga ada show entries, ini difungsikan untuk menampilkan berapa banyak data yang akan kita tampilkan di tabel seperti ini. Ada slider inputnya. Terus bagian visualisasi data kita ada
dua pilihan untuk memilih variabel 1 dan juga variabel 2. Yang pertama yaitu select input dan juga checkbox group. Ini juga bisa kita gunakan untuk memilih variabel 1 dan juga variabel 2. Contohnya seperti ini. Terus missing value dan juga bagian analisis data. Terima kasih. Dilanjutkan oleh kelompok kami. Hai, perkenalkan, nama saya Triwahyu Utami dengan NIM 065. Nah, saya akan menjelaskan bahwa data yang kami ambil itu dari dataset yang berasal dari website UCI Machine Learning Repository, tepatnya dari Predict Student Dropout and Academic Success Dataset. Nah, dataset ini akan memprediksi apakah seorang siswa akan drop out atau masih enrolled atau berhasil graduate. Nah, isi datanya itu mencakup informasi akademik, sosial, ekonomi, dan administrasi mahasiswa. Isinya berupa gabungan data kategorikal dan numerik. Terus ada jumlah data. Jumlah datanya itu jumlah datanya untuk barisnya ada 4.424, sedangkan jumlah kolomnya ada 37. Nah, nama-nama kolomnya itu sudah tertulis di situ ya, ada marital status, application mode, application order, cursor, dan selanjutnya sampai yang terakhir target yang nomor 37 itu. Terus di bagian bawah kan ada di tab bawah di informasi dasar dataset itu kan ada drop down dengan label pilih variabel. Nah, dropdown ini memungkinkan pengguna memilih satu variabel dari dataset yang tadi ya, misalnya memilih administration grade untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, setelah memilih itu, sistem akan menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari variabel tersebut. Nah, di situ ada minimumnya, ada kuartil pertama, ada median, rata-rata, kuartil ketiga, maksimum. Nah, contohnya itu di bawahnya. Minimumnya ada 95, kuartil satunya ada 117,9, mediannya ada 126,1, minnya ada 127, kuartil 3-nya ada 134,5, dan maksimalnya 194. Nah, ini akan membantu dalam memahami penyebaran dan kecenderungan data dari masing-masing variabel secara cepat dan interaktif. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Karisma Aulia Niramuna dengan NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Pada halaman ini itu menampilkan visualisasi data yang mana untuk menjawab apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Pada halaman ini juga diberikan pilihan variabel numerik yang mana variabel ini merupakan semua variabel yang ada pada data yang kita gunakan. Dan bagian di bawahnya itu ada sebuah filter yang mana nanti kita bisa milih berdasarkan status mahasiswanya. Di sini disediakan 3 ya, karena pada data tersebut ada 3 jenis status mahasiswa, yakni dropout, graduate, dan enrolled. Kita di sini bebas memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa memilih ketiganya, atau antara dropout dengan graduate, atau graduate dengan enrolled, bebas sesuai dengan kebutuhan data yang kita inginkan nanti. Kita coba memilih variabel yang ada di sini. Kita bisa coba yang bagian admission group. Nah, nantinya di sini itu akan disajikan sebuah visualisasi berupa histogram dan box plot. Yang pertama kita bisa lihat bagian histogram. Bagian histogram ini kurang lebih membentuk lonceng ya. Kalau itu menunjukkan membentuk lonceng, berarti datanya menunjukkan berdistribusi normal. Untuk plot-plotnya tersendiri itu kita bisa lihat seperti ini. Di sini terdapat 3 warna ya. Yang pertama ada warna merah, warna hijau, dan warna biru. Untuk warna merah ini menunjukkan status mahasiswa dropout, yang hijau untuk enrolled, dan yang biru ini untuk graduate. Kita bisa lihat di sini di salah satunya kita lihat bagian yang dropout yang warna merah. Di sini kan ketiganya ini
mempunyai garis tengah. Garis tengah yang membagi dua persegi panjang itu kan. Garis tengah ini itu menunjukkan median dari data tersebut. Kita bisa lihat yang bagian dropout itu memiliki median yang kurang lebih mau mencapai 125. Untuk yang enrolled itu juga dia hampir mendekati 125, tapi posisinya itu di atas yang dropout. Kemudian yang graduate itu mempunyai median yang lebih dari 125. Jadi mediannya ini tuh kurang lebih urut ya. Yang paling kecil itu dropout, kemudian enrolled, dan yang di paling atas itu ada graduate. Di sini ada titik-titik di bagian atasnya ini. Di bagian atas ini titik-titiknya dinamakan outlier. Karena ini berada di bagian atas, berarti ini kita bisa namakan dengan outlier atas. Kalau yang bagian bawah ini karena tidak ada titik-titik yang muncul, berarti dalam box plot ini tidak mempunyai apa itu namanya, outlier bawah. Baik, untuk missing value dan transformasinya, di sini dapat dilihat bahwa nilainya tersebut adalah 0 atau tidak ada missing value sama sekali. Jadi tidak dilakukan transformasi karena sebagian besar variabel sudah berupa numerik atau kategorik terkode. Baik, selanjutnya saya Firina Nur Salama dengan NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data yang diambil oleh kelompok kami. Kelompok kami memilih regresi linear sederhana yang divisualisasikan melalui scatter plot yang didapat dari residual versus fitted. Untuk uji asumsi klasiknya, yang pertama ada linearitas dan homokedastisitas. Hasil plot dari residual versus fitted membentuk pola acak atau tidak melengkung. Ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut linear. Selain itu, ini juga memenuhi asumsi homokedastisitas karena persebaran titik yang merata. Selanjutnya yaitu independensi error atau cek autokorelasi. Hasil dari residual versus waktu atau urutan observasi menunjukkan error dengan titik acak, maka tidak ada autokorelasi. Selanjutnya cek normalitas. Di sini kami menampilkan histogram, Kiki plot, dan Shapiro-Wilk test. Untuk histogram, tampilannya membentuk bel atau lonceng, maka ini berdistribusi normal. Selanjutnya untuk Kiki plot, ini menunjukkan bahwa hampir semua titik pada Kiki plot mendekati garis miring merah tersebut, maka ini menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Selanjutnya Shapiro-Wilk test, ini p-value-nya hasilnya kurang dari 2,00 sekian.